Selanjutnya para siswa, kita ingin memperkenalkan tentang fasilitas yang ada di sekolah kita. Fasilitas apa saja yang harus kita pelihara untuk tempat dan peralatan-peralatan milik negara untuk keberlangsungan pendidikan di sekolah yang kita cintai. Fasilitas apa saja yang harus kita kenal dan harus kita tahu? Adakah seperti yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah itu ada kesamaan? Nah, itu nanti perlu anak-anak ceritakan juga kepada bapak. Oh, ternyata yang seperti itu ada juga di rumah pak, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari perkenalan kita. Mengenal, kalau tadi mengenal tenaga guru mulai dari kepala sekolah sampai ke tenaga yang bertugas menjadi bagian keamanan. Baik, apa saja fasilitas madrasah yang harus kita ketahui? Ini di Min 1 Pasir, inilah fasilitasnya. Nih, gerbang madrasah itu harus kita jaga. Makanya di situ ada pos satpamnya demi keamanan lingkungan madrasah kita. Kemudian juga dipasang patuhi protokol kesehatan. Nah, ini karena madrasah yang kita cintai itu kalau boleh kita jaga sesteril mungkin ya, tapi alhamdulillah di dalamnya ada hand sanitizer, air yang mengalir, semuanya ada, alhamdulillah. Berikutnya apa yang juga yang perlu kamu tahu? Bagaimana di madrasah yang harus kita lakukan ketika dalam semua ada pelayanan. Ini pelayanan melalui satu loket pelayanan bidang administrasi, semua mulai administrasi guru sampai administrasi siswa itu ada di loket pelayanan. Kemudian pintu utama ke ruang kamat dan administrasi itu tidak semua orang boleh masuk, jadi tidak sembarangan, jadi harus dijaga keamanan dan sterilnya, kebersihannya dan sebagainya. Selain itu apalagi yang harus dijaga? Ada ruang rapat khusus di ruang kepala madrasah ini ya. Kemudian ruang aula rapat ini juga harus bersih, steril juga. Di pintunya ada untuk cuci tangan dengan air dan sabun, ada juga hand sanitizer juga dipasang ya. Ini semua menjaga dan merawat lingkungan sekolah kita. Setelah itu apalagi ruang guru. Ini juga ada ruang guru, kelihatan nampak rapi ya. Kemudian ruang UKS juga demikian. Ruang UKS fungsinya apa? Fungsinya adalah jika pada saat pembelajaran normal ada yang sakit dan sebagainya, diberi tindakan awal, diperiksa, dilihat dulu, kalau ternyata berlanjut ya dikembalikan ke orang tuanya untuk dibawa ke puskesmas atau ke dokter. Ya, berikutnya apa juga yang perlu kamu tahu? Nah, ini ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan adalah satu ruangan khusus untuk tempat gudangnya ilmu, kalau bahasa kita ini ya. Perpustakaan itu tempatnya ilmu karena buku-buku literasi itu banyak ada di sana ya. Jadi kalau kalian bisa jalan-jalan dari kelas Ahmad Dahlan kelas B sana ke Padat Karya, berjalan-jalan mau pinjem untuk baca buku supaya tahu banyak ilmu ya, disinilah tempatnya ya, dari Padat Karya juga ya. Kemudian ini taman olahraga, nah, tempat olahraga di daerah sini ada lapangan voli juga, ada ini gawang untuk futsal dan sebagainya. Tapi tetap harus menjaga lingkungan yang taman-taman itu ya. Berikutnya apa juga yang perlu kamu tahu? Nih, tempat cuci tangan. Nah, ini yang saya katakan tadi, tempat cuci tangan harus dijaga ya, jangan dibiarkan air mengalir terus, membuang-buang air dan sebagainya. Gunakan seperlunya aja, taman-tamannya dipelihara. Arena terbuka ini juga penting ini, karena dari sini kita melihat bahwa nanti kalau pembelajaran normal bisa untuk tempat upacara, untuk olahraga dan sebagainya di sini, senam dan sebagainya.
Ya, ini bahkan ada lapangan bulu tangkis yang digunakan oleh guru, dan mungkin juga nanti anak-anak kalau ada pembelajaran normal bisa bermain di situ. Yang berikutnya meja tenis ini juga disiapkan nih, ada di Min Padat Karya. Ya, untuk yang di B mohon bersabar dulu. Kemudian ini raihan prestasi ini harus dijaga supaya orang yang melihat datang mengetahui bahwa prestasi anak-anak Min luar biasa ya. Ini kalian juga harus berkeinginan, bercita-cita seperti itu. Banyak juga punya prestasi ya. Ayo bersemangat untuk belajar, banyak tahu dan raih sukses di masa depan ya. Baik, berikutnya kita kenal bahwa ini ada koperasinya juga di Min ya, koperasi yang menyiapkan kebutuhan keseharian di madrasah bagi siswa dan guru. Ada memerlukan ATK atau alat tulis itu, insya Allah semuanya disiapkan ini. Kemudian taman tempat dan tempat ibadah ini ya, bagian depan, tampilan depan madrasah kita ada musolanya yang alhamdulillah 5 waktu di tempat untuk sholat, dan guru setiap zuhur ataupun asar ada yang sholat di sini. Alhamdulillah, itulah tempat ibadah. Apalagi kondisi pandemi seperti sekarang, ayo banyak-banyak berdoa, bermohon dan beribadah, sholat terutama ya. Baik, berikutnya. Nah, ini di kelas B, kelas yang tentu Pak Guru selalu ada di tempat ini jika pembelajaran normal, dan saat-saat tertentu melihat jika pembelajaran yang online seperti ini. Ini juga ruang terbuka di halaman kelas B juga. Ini kelas kalian nanti ya. Nih, dan ini tampak kelas kalian ya, kelas 6B nih. Kita lihat dari fotonya ada teman Bapak yang memoto di ruang kelas 6 sementara kosong. Di foto bahwa inilah kondisi di dalam kelas yang akan kalian tempati jika pembelajaran normal. Kemudian WC yang selalu tertutup ini dijagakan oleh lingkungan masyarakat, tidak dipakai. Alhamdulillah, kalau siswa tidak ada ya ini tidak ada yang pakai. Nah, itulah menjagakannya ya. Berikutnya itu barangkali yang tentu kalian sudah tahu, fasilitas-fasilitas yang harus dijaga. Kalau memang dari fasilitas ini semua sudah kalian tahu, ya tolong dijaga baik-baik, jangan dirusak, jangan diganggu, sehingga pemanfaatannya itu akan berkelanjutan. Terutama seperti kelas dan lingkungan yang lainnya itu jaga oleh kalian. Jadi pada saat-saat tertentu kalian yang berada dekat dengan sekolah, lihat sekolahnya. Kalau ada kotor-kotor, bersihkan. Kalau ada teman-teman yang lain tidak sekolah di situ mengganggu, ya ditegurkan, bilangin bahwa sekolah ini adalah sekolah milik negara yang harus dijaga bersama-sama untuk tempat menimba ilmu pada saat pembelajaran normal nantinya. Demikian perkenalan kita tentang perkenalan guru, tenaga, mulai dari kepala sekolah sampai bagian keamanan sudah Bapak perkenalkan, dan ini sudah Bapak perkenalkan juga fasilitas yang ada di madrasah. Mudah-mudahan dengan ini semua kalian sudah dapat mengetahui, dan nanti Bapak minta kalian untuk bercerita dengan menggunakan video singkat 1 atau 2 menit kalian untuk menyampaikan kondisi di rumah kalian ya, di mana tempat kalian, ceritakan kepada Bapak di mana rumahnya, nama bapaknya siapa. Nanti di share ke Pak Guru supaya Pak Guru juga kenal wajah-wajah kalian. Demikian, dan selamat bersiap-siap untuk belajar secara online. Dan dengan mengenal ini semua, kalian semakin yakin bahwa sekolah kalian masih ada ya. Yang rumahnya jauh dari sekolah, tidak pernah tahu dengan sekolahnya, sudah 1 tahun tidak datang ke sekolah, ya Pak Guru perlihatkan masih ada sekolahnya. Dan alhamdulillah Pak Guru dan Ibu Guru serta semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah selalu memperhatikan dan berusaha untuk membersihkan dan sebagainya. Inilah barangkali pertemuan kita pada hari ini. Jaga kesehatan, jangan lupa